Bisnis kroni semakin menguat karena akses pengusaha terhadap kekuasaan semakin melenggang. Batas antara penguasa dan pengusaha semakin tipis. Sendi-sendi demokrasi terlihat kian rapuh. Sebaliknya, oligarki nampak bertambah kuat. Penguasaan sumber daya alam sudah biasa di tangan kelompok atau bahkan segelintir orang. Ketimpangan semakin buruk. Yang lahir dan hadir hanyalah demokrasi prosedural yang diatur oleh para kaum oligarki. Undang-undang mengabdi kepada kekuasaan kerap berubah sesuai dengan kesepakatan. Urip ning desa iku itu rawan cepane ya telo godhong di rodok munggah titik enak nongko karo ya kopi wajib terus rokok Tambahin gratis. gratis ya wong ning desa arepe hamburger itu wis ora ngerti lek mangan piye carane. Sing gratis apa arep daftar kami tuwa. Lah iya. Tapi yang bola sak pulang wae wong kira arep daftar kami tuwa. Daftar rusak. Nah, ngono ritake ya lek tenanan. Kadang-kadang kok kene maju bae ya ora mesti kowe. Ngono kuwi ya jenenge Ora yen nek nang ekot foto nang klub. Jadi balik malih Pak ya. Nggih Mas, masalah menapa niki? Sing diarani KPH. Oh, KPH nggih ya. KPH ya. Iya. Jadi itu kawasan pengelolaan hutan. Ya. Jadi intinya gini loh, menurut aturan pengelolaan hutan ini sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan baik. Ya. Nah, itu sing bertanggung jawab itu kepala KPH sebagai pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah dikelolanya. Nah, ini loh, ini sing dianu masalah efisien dan lestari hutan di Pandan-Arum ini aku pengen loh. Nah, ini menurut data ini videonya sampean fotonya itu kan yang jero itu ada semacam pengelolaan sing enggak sesuai atau ya enggak tepat ya. Enggak tepat ya. Kayak pengiringan itu tegakan terus luasnya sing anu itu tanduri tanaman selain tanaman tanam gitu untuk sana. Neng ngene lho Mas, memang bener apa ora untuk kelestarian hutan untuk anu ki tanggunge jawabe KPH tenan apa ora? Maksudnya kan ya Bukan ini loh, ini mengenai motor aturan. aturan, berarti nek aturan kan tenan. Iya, lah aku kan nanya kok konco-konco itu nek Pandan-Arum itu seperti apa? Pelaksanaannya. Ngono loh. Itu Penerapan harus piye? baik datanya loh ya. Kamen kan tahu dari video, terus Mas Budi tahu dari foto. Nah, itu sampai harusnya itu ada tegakan, ternyata nggak ada tegakan, pohon-pohon besar nggak ada, malah kayak kabel suka. Nah itu pinter ya itu. Oke. Ya, ya maksudnya ngene. Ya ya ngono ki apa ya jenenge ora nyalayan. Ketika saiki fungsine hutan ki apa to Mas? Ya sebagai kita masyarakat itu kan ya baik masyarakat atau petugas kehutanan itu seharusnya kan dia melestarikan ya minimal ketika ada tanaman lain minimal tegakan kehutanan kan dia wajib ada maksudnya wajib iki orang wajib ya tapi nek didelok saiki iki piye ya saiki Nah, aku tadi kan tumpang sari ini ora ngono
lek saiki iki lek ngarani nganu piye yo apa yo etok-etok ndak ngerti apa piye saiki kaya alas dhewe lek didelok kok aturan-aturan ngono kuwi mang kan yo harus dilestarikan nyatane saiki di full perkebunan tebu padahal nalika wis mulai ditebu ngantek saiki ini tanaman cegahan kan yo ora enek blas artinya apa yo kuwi memang bener apa menyalahi aturan seharusnya kan yo jadi pembahasan bersama baik kuwi pemerintah ataupun petani masyarakat. Dalam sebagai masyarakat kan mengawal ya ketika wingko alih fungsi ya kan otomatis yang kena dampak kan ya wong cilik masyarakat kecil contohnya dampaknya banjir kaya banjir tiap tahun ya lek banjir mesti panggah mas tapi banjirnya ora banyu ini walet jadi kaya normalisasi kali dan sebagainya nggak ada gunanya itu musim penghujan 1 kali saja itu stok makanya yang gini kan ya memang masyarakat harus sekarang ini harus pandai-pandai mengawal kinerja petani terus pemerintah dalam mengawasi pertanian gimana. Dalam ini wong cilik kan tidak ngerti kan. Yang ngerti ini golek hujan ya banjir. Ya pada waktu gue tahun yang kemarin itu enak enggak reboisasi ini? Ya masalahnya ya sebenarnya untuk ini masalah untuk reboisasi ya konco-konco komunitas ya, maksudnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah desa lah mungkin itu loh maksudnya melalui pemerintah desa dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat malah sing tahun-tahun kemarin itu pemerintah desa pemerintah itu ikut pandu jadi yang punya program reboisasi sebenarnya malah pandu mungkin obor sampai sing nyepak-nyepak jadi tanamannya malah kau pandu ya dari pandu sampai sak obor ini yang rasanya nyebut merek obor ini yo telo godhong cuma tidak berhasil karena pas itu masih ada tanaman tebu jadi tanamannya ikut kebakar waktu di reboisasi kita ditanam ini terus enak tebu terbakar dia ya katut juga mati ya artinya wong cilik ini iya ya kok malah kaya ngene ya sebenarnya gini loh ya aku loh ya sebagai kelompok masyarakat yang peduli karo hutan sampai kalau keadaan pada kondisi itu tidak ada yang mendengarkan lah katakanlah bikin surat aja ke staf presiden yang lingkungan tak kayak nih kok kita harus rasa ya rasa main-main ini hutan kok masalahnya yang ini kan jadi enak dibutuhkan transparansi ketika kabel kita transparansi benar begitu dan sebagainya apa-apa kan bisa dibutuhkan jadi ketika ada penanaman di hutan kuwi dikawal itu harus merusak kesehatan orang ya seperti halnya ya sing wis video-video sing tak share kae itu kan yo memperlihatkan bahwa penggarap dewi kan yo wis tidak peduli dengan tanaman kehutanan terbukti tanaman tegaan bijinya ya jadi kalau yang melakukan pengelola alih fungsi yang digunakan untuk profit atau keuntungan jelas nggak mikir itu terbatas itu nggak mikir nah tapi sebagai pemangku pengelola hutan tak ngomongin gini KPH kawasan hutan tadi ya pengelola hutan itu kudunya kan membatasi juga iki sing ditanduri sing ndi sing ditanduri istilahnya tanaman pangan ini sing ditanduri untuk perlindungan itu ndi apa jenis maksudnya ya untuk hutan itu di kan hutan nenek kira-kira nenek berapa dulu ya hutan konservasi hutan lindung aku lagi nah ini kan ini lagi belok wabe kan kayaknya harus ditanduri tanaman
bukan tanaman perlindungan gitu maksudnya gitu loh. Ya saya lihat ya kaya saiki kaya pemanfaatan alas sih ya memang nggak memperhatikan dari apa ini pentingnya ekologisnya, ekonominya. Tapi seandainya bencana ekologis di sekitar kita masih terjadi, semua disebabkan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan hidup. Perlu dilakukan evaluasi yang serius agar pengelolaan serta pemanfaatan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan bencana. Konsep berkelanjutan merupakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi sosial dan lingkungan hidup, merupakan satu-satunya cita-cita yang harus kita wujudkan. kebanyakan sing dipikir mah ekonominya. Jadi untuk sosial, untuk dampak neng masyarakat ini tak deloki kaya jangka panjangnya ora ngono. kaya wis diabaikan. Kayak gini loh ya. Kalau lek ngomong kuwi antarane pemerintah, dengan pemangku dengan pemodal. Kalau itu dilakukan berarti kan sistem di sini itu malah oligarki. Arti oligarki di sini itu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iki tukang pengalas iki. Apa tadi sok? Nenek selang. Lah iki endi aku aku iki? Itu pakai Nunggu urung ngoten. iki Tadi sok aku. Iki- Bali mangan Mas Gil berarti. Ya. Bali mangan gini ya. Ya mending. Oh. iki lek pesen tolak online. Wah. Saya tak tuku kok anu kan Mas, restoran ono. Jadi sistemnya oligarki mas. Oligarki itu sekelompok kecil mereka pemodal itu menguasai pada sebuah lokasi di mana ekonomi hanya sistem kekuasaan. Nah, Lah lagi terus-terusnya ya selesai. Wah, orang masyarakat atau kita yang merasa nganu enggak melakukan perubahan ya wis. Ya monggo anak cucu kita mau apa lagi. Ya tinggal sejarah. Ya yang jelas bergerak itu masyarakat kami sekitar. Mas ya melihat situasi hutan saat ini memang arahnya ke situ. Oligarki. Oligarki. Ya? Oligarki. Orang ngerti aku oligarki. Terus apa mau oligarki ngono. Ya desa ruwene alasan. Makanya ya ngono. Alas iki kelihatannya dikuasai segelintir orang dengan merasa punya kekuasaan, mengabaikan aturan yang Iya, karena dilindungi karena makanya. kekuasaan ini lah. Nah saiki kaya aturan-aturan ini kan yo seharusnya ditegakkan. Baik. Lek nandur yang alas kudu ngene, Ya. aturane ngene. Lek nandur memanfaatkan lahan hutan di bawah tegakannya ya kudu enek kan ngono. Nah, ya dari data aku kan loh, aku tahu nang hutan kan. Ya bener sampean dari saiki lek kesaturannya disetep ae. Aturan itu karena sudah ada aturan baku itu ada kayak KPS itu kan aturan baku sudah ada. Orang kok iki sak meter kudu ning kene tok itu semuanya Sepanjang sepanjang aliran. sepanjang aliran Iya, itu yang setempat itu. seharusnya itu yang kita bongkar aja. Ora kok kudu mek gur iki tekan kene, liyane hancur. Padha ae. umpama ngomong genah-genahan ya. Saya kaya perhutani punya aturan-aturan perundang-undangan dan sebagainya banyak ya. Itu kan untuk senjata perhutani dalam pengelolaan kehutanan. Banjir kok. Lah iki ditegakkan. Ngerti lah aku luwe. Aja kuwi enek aturan, enek undang-undang tapi ora digawe. Akhire yaitu oligarki kuwi. Oligarki kan ya wis melanggar aturan-aturan sing wis. Ada pulang ya. Ya korbannya pada masyarakat. Saya makanya kan sistem ini ya. Aturan enak bahwa ini diperuntukkan masyarakat. Dibentuk sebuah pola organisasi yang berkaitan dengan hutan. Ini juga dikuasai, ya kan? Di pola, jadi kayak di remote.
juga menguntungkan sing gawe ngono lho. Jadi padahal istilahnya piye? Istilahnya wis padha wae lah ngono. Terus iki selalu dijadikan bumper permainannya pemangku ini gitu loh. Sampean mesti kan paham dong ngelak kuwi. Alah, ini bumper. Melok jadi bagian apa melok apa? melok jadi kena imbas. Engko kancane gawe sahabat menanam, Nah. sahabat menebang. Ya akhirnya ini terus akhirnya uang nggak ngerti. Padahal ini bermain. Lah ini ditarik meneh. Iki lah undang-undang nomor 28 tahun 2009 ini korupsi namanya. Jadi kayak undang-undang aturan terus sudah baku itu sudah ada. Karena melaksanakan mau apa enggak, yang jelas. Ya lek jelas nggak mau melakukan. Pada kali delok kenyataan nggak mau melakukan. Iya, tidak melakukan. Gitu loh. Yang dapat segelintir orang, masyarakat jadi korban secara langsung. Mulai. Ya jadi langsung, orang secara Lalu langsung. aturan ngono ora digawe ngono aku arep gawe pabrik setep Wah. atau tipe undang-undang aturan iki dibusek ae. Sebetulnya tak minum begini. Terus engko gawe apa hukum rimba. Ah, iya. Heeh. Padahalnya gitu. Hukum rimba sing kuat ya menang, sing gak kuat ya kalah. Orang awake dhewe padha dikai hak hidup karo Gusti Allah ngaku awake dhewe ra hukum. Selama masyarakat bersatu ajane ya, mungkin enak berefek, tapi ya kadang Ini kan nenek tau nenek undang-undang bahwa kita hidup itu punya hak hidup sama. Ngono kan Iya. enek to makane undang-undang. makanya nek Ustadz sing ngomong Hak apa asasi. sih sing ngentekne dudu orang hutan, hutan yang menghabiskan bukan orang hutan. Iya, bukan orang hutan yang menghabiskan hutan itu. Tapi wong sing pinter sing Nah, ilmu alas. sing duwe ilmu alas ning malah ngentekne. Ilmu alas plus alasan. Alasan, kakean alasan. Alasannya luwih ombo dibanding alas. Nek dalil aku ora paham tapi tau rungokne ya. Iso dalil Oh. ganti lek ku. Apa Lah, tak oh. pacai ganti berarti iso dalil. Ora iso dalil. Tapi aku kan logika. Delok ning arah logika. Asline kan tukang dalil musuh tukang galang. Dhewe kan tukang galang. Lah iya wong lek nang aturan undang-undang lek kita mangan nang mesin warak, mulai warak rusuh aku ngomong. daerah aliran sungai umpama 100 meter, 50 meter kan itu kan ya sepanjang yang sungai yang ada di hutan. Ini semuanya Tidak itu, dipetak, enggak petanya kan ya enggak. Semuanya, mencakup semuanya dan itu aturan sudah baku, sudah sah. Masalahnya lek tak amati Mas ya. Tak amati memang kaya penggarap itu sendiri kebanyakan belum tahu tentang aturan-aturan semacam. Makanya ini kan harus disosialisasikan. Caranya mensosialisasikan piye? Yo diterapkan aturan-aturan itu. Petani kae, penggarap kae, iki jarak kali, iki sampai sakmene ojo wae. Iki kudu seharusnya kan yo ngono. Ini aku ya Mas ya. Kalau namanya pengelola apa jenis lahan petani, katakan lagi ditanamnya, yang menjadi batas itu adalah ya ini pengelola kawasan ini, gitu loh. Ya, ya. Nah, ini saja nih masyarakat bisa loh apa jenenge memberikan peringatan ya peringatan lah, diomongi lah itu loh masukan. Itu pernah nggak kira-kira? Pernah nggak? Masyarakat itu cuma yang paham memberikan masukan ke yang lainnya. Tetapi kan punya kewenangan itu kan seharusnya sosialisasi sampai ke masyarakat juga. Yang punya kewenangan di situ itu lebih punya greget. Yo ora pernah enak sosialisasi. Nah makanya Ya berarti kan ya sing benar-benar melakukan kesenangan. Jadi kita laporkan aja ke presiden aja langsung. Enak goblok ya, Bu. Mangane enak rasa mikir. kaya pandur dhewe kan yo rejak ayo bareng-bareng. Nek pancen aturane neng dekat aliran sungai itu budidaya kehutanan. Ayo. Iki kan dimulai pandur, Mas. Pandur itu pancen peduli. Ojo sampai khususnya HPD Pandanarum ya. Itu ojo sampai tanaman kehutanan iki entek.
orang. Masalahnya apa? Masalahnya kaya alas Pandanarum itu. Kolusi salah satu permainan dari para kaum oligarki. Kolusi merupakan persekongkolan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu tindakan yang seolah-olah wajar tetapi bertujuan memperoleh keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. Realitanya sampai saat ini telah tumbuh dengan subur. Perlu ditegakkan kembali Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Air. Ya. Ini kan juga kudu jaga to, Mas. Ayolah menurut aturan ini kan ada pengelolanya untuk efisiensi dan lestari. Berarti kalau untuk menjaga mata air di hutan itu kan dibutuhkan diharuskan ada kelestarian di situ. Gitu loh. Ini aturan, makanya kalau kita awake dhewe iki wis duwe dasar nyapa ayo lah enggak ora iso dirungokne nek kono ya bisa kok kupinge sing dhuwur neh. Itu loh. Ya memang untuk ke depan ketika nanti tidak ada tanggapan sama sekali, kami ya pengen bersurat, Mas. Wah, iya. Pengen Itu loh. bersurat tentang aturan-aturan yang ada itu kenapa kok di HPD Pandanarum itu tidak diterapkan dan sebagainya, khususnya di daerah aliran sungai. Itu kan harus itu nanti kalau memang tidak ada tanggapan yang serius, ya kami sebagai masyarakat yang terdampak otomatis kami mau bersurat. Pokoknya saiki Lha mau bersurat yang diparane. loh. Lah hari dene langsung ke presiden lho, Nah, staf presiden. Lah, kan aku kan tidak ngerti to Mas ngono iki. Kok bersurat. Lah ngono sampean ngono oligarki. Lah. Oligarki ngerti ku ya saiki. Ada penguasaan dari segelintir orang menguasai kawasan hutan yang notabene orang-orang itu melanggar aturan. Aturan itu kudu ditegakne. Iku siung Mas aturan itu. Siapa yang melanggar aturan seharusnya berlawanan dengan berhadapan dengan hukum. Ya. Tapi nyatanya apa? Kalau APH ya, aparat penegak hukum itu belum bisa menyentuh. Karena menurut hukum itu belum ada yang melaporkan dan merasa dirugikan. Nah itu lah, belum bisa. Jadi terus urung iso, berarti kan kita menghadapi permasalahannya dengan siapa yang pemangku dan di situ dia melanggar aturan atau enggak. Nah, ngono lho. Saiki realita ya Mas ya ngomong. Jadi kok dalam arti dari Panduri memojokkan petani tebu tidak Ora. sama sekali. Ora, ayo. Cuma Baik-baik lah. ketika di situ ada tanaman tebu Mas. Memang Ada tanaman pegaran, tegakan itu seakan-akan disengaja untuk dibunuh, dihabisin. Contohnya digeret titik, ambruk, bong, geret titik, diobat, ambruk. Ora ngono. Nyatane ngono. Ora ngono Bekasi Dalam kudu arti dipolisori. nyalahne tanaman tebu tidak. Cuma memang kenyataannya ngono. Nah ya itu kan berarti nyapa kok pengawasnya itu meneng. Makanya kuwi aku ya bingung ngono lho. Lah ketika wis enek perusakan hutan ngono kuwi dari kaya yang bertugas ngono kuwi kok ya ndak ada tindakan. Lah lek ketika iki lagi logikane iki kalau suatu tempat punya sawah, mesti plan sawah itu. Terus sing garap sapa kan nyero. Pangkaro ora Mbak. Gaib. Ora mungkin ra ro, wong enak aturane, enak petake yo. Saiki ngene Mas. Saiki logikae. Umpama aku nggarap gaon ning kene.
Lha kuwi Sebelah iki copo jelas. digedheti, diketoki ngantek enteresi. Kuwi ora mungkin ning arepe sing ngetoki wong Surabaya ya ora mungkin ngono lho. Ya sing garap kuwi. Lah sak umpama sing garap ngongkon wong ngono sing salah sapa? Sing salah sing Sing garap kuwi. Lorone. Ya sing ditekan Mas. Soalnya indikasine kan enek biasane ngono kuwi. tak wacane. Wong enek petak-petake wis Lah jelas. bos ngongkon anak buah. Ya sing Iki Mas. kepentingan kono. Iki tak wacane iki. Ya, Mbak. Iki undang-undang iki. Oh, dia udah Mbak, anu. Iki undang-undang. Oh. Aturan iki. Mulai keren. Iki rungokno sing tenanan iki. Ya arwane. Iki kabeh ora cilik, ora gedhe, ora entom, ora tuwek, ora pegawe, ora jebat undur kabeh dirungokne. Bahwa Nah, hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan yang Maha Esa Amin. yang diamanahkan kepada awake dhewe umumnya bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri. Ngono lho Mas. Yamini berarti. Disyukuri, dikelola dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga sing penting iki Mas kelestariannya. Jadi hutan ini sing penting dijaga piye amrih lestarine. Aja sampai sakwise awake dhewe sak teruse ora roh sing jenenge alas. Samarku lek ruwe mek padang pasir. Iya. Ngono lho Mas. Jadi intine undang-undang iki dijaga, hutan ini kelestariannya dijaga betul. Karena apa? Itu manfaatnya untuk semua kehidupan. Ora kuwi kewan, ora kuwi menungso, kuwi kabeh butuh alam. ya. Sebagai habitat flora dan fauna. Ya. Ketika alasin tekjik dari padang pasir, Ngelat kowe. apa sing terjadi? Pemanasan global. Oksigennya Tapi enek ini rumahnya ora. enek hutan buatan lho Pak Eko. Hah? Tengah-tengah kota enek hutan buatan lho. Iya. Tapi malah dibiayai. Jangankan dosen Kuwi sing dibiayai. Dibiayai. Sing alas justru ora biayai, Pak. Iki ora adabe ora enek iki. Dijogo ning dijarne alasi dadi. Iki rumahnya tenan Mas ya. Ya. Rumahnya tenan. Dadi alas iki ora enek diundi sembrono. Kudu dilestarekne. Jadi sampai ini Difungsikan sebagai fungsinya. berarti ngene lho Pak Eko. Jadi lek sampai itu ikut menjaga hutan itu sampai termasuk satpamnya hutan. Nah, Ngono. mudah-mudahan. Cuma Ya, iya. ora Ya. langsung Hari ini nyambut gawe karo pengiran. Nah, wis ngono ae lho. Tapi ora sombong Mas iki. Aku kok pamer ya ora. Ora. Aneh ngono Mas. Ya, Engko kadang-kadang mbah lha kuwi. enggak, pancen ya sampai tas mangan kolak dadi ya ngono kuwi lek omong enteng lho. enteng. Aku ngelakku sing gak umum memang. Alas iki alas iki. Gimana banyak kita, Bro? Kudu dijogo kuwi amanah. Padahal di situ juga ada pelanggaran dalam arti perjanjian bahwasanya di lokasi itu ditanami sengon. Buktinya Intinya tanaman Nah, lain ini ngono. itu kan sebenarnya juga melanggar aturan. perjanjian kerjasama iki kudu enek. Ora beda pandur. Umpama arepe nanduri ning alas yo kudu enek PKS. Tapi yo kudu ndadigekne, aja diolah-olor. Ngono lho. Kuwi jenenge bersinergi. Lah lek omong bersinergi pandur arepe ngurus PKS yo diolah-olor. Kok kaya karet ae. Jadi sak umpama gede arek tanda tangan lu kowe enak dene. Yo enak. Ngono kuwi maksudnya ngene. Maksudnya dari gerakan panduri kan yo tujuannya ke depan kan untuk memberi contoh Mas. Terus gunane patok kae lho. Carane nandur ning alas iki ngene iki lho. Carane yo nandur yo oleh hasil ning tanaman tegakan, tanaman tegakan iki panggahan. Aja awake dhewe manfaatne alas entuk koyo, entuk duit ning alase rusak kuwi ndak bener. Yo oleh duit ning alase panggah. Persetan orang susah karena aku yang penting asik sekali lagi khotbah soal moral, omong keadilan, sarapan
Kenali namaku Bento Bento Bento. Asik. Asik.